Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita ketemu lagi di channel AMM Piungan. Dan kali ini kita ada momen spesial. Ini formatnya berbeda dengan biasanya. Dan yang hadir di sini adalah tim dari AMM Talk. Yang pada malam hari ini kita sengaja untuk ngobrol-ngobrol di outdoor, ya, tidak di dalam studio tetapi berada di sini. Ini semua yang hadir di sini adalah tim dari AMM Talk. Dan malam hari ini kita ngobrol bebas, ngobrol santai gitu ya. Biasanya yang memoderatori adalah Mas Tendra dan Mas Herlambang. Pada malam hari ini saya di Plekoto. Apa ya bahasa Indonesia Plekoto? Ya, untuk memandu acara ini ya, sambil nanti makan-makan yang ada di sini. Pemirsa, bahwa malam hari ini kita akan berbincang secara bebas seperti saya sampaikan tadi, itu dengan topik yang sangat menarik sekali, dan topik ini biasanya menjadi kontroversi di banyak kalangan, yaitu tentang hipnotis. Nah, karena ada yang mengatakan hipnotis itu adalah sihir. Hipnotis itu adalah ilmu hitam dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya seperti apa nanti akan kita bahas ya tentang hipnotis ini dan bagaimana sebenarnya dalam pandangan Islam ya hipnotis itu apakah bertentangan atau sebenarnya tidak perlu dikait-kaitkan atau malah sebenarnya ya memang Islam membolehkan atau seperti apa. Nah, nanti akan kita sampaikan dan nanti akan dipandu ya, bukan dipandu tapi akan dijelaskan ya oleh Pak Tendi ya, yang beliau memang pakarnya ya, yang sudah mendalami tentang ilmu NLP ya, dan bagian dari ilmu NLP itu kemungkinan ada di hipnotis itu adalah bagian kecil dari ilmu NLP ya. Tentu saja Pak Tendi ini sudah sangat menguasai tentang itu. Baik, langsung saja biar nanti saya tidak biar saya bisa kebagian dagingnya, karena yang berada di sisi sini mesinnya 5 PK ya, makanya. Baik Pak Tendi, terima kasih sudah berkenan mendampingi junior-juniornya teman-teman AMM Piungan di sini. Ini Pak Tendi, kita ingin ngobrol singkat menarik, tapi formatnya nanti bebas, teman-teman boleh tanya, kalau perlu nanti ada yang mau dicoba juga nggak boleh. Itu tentang hipnotis. Nah, hipnotis itu apa sih dari pengertian secara umum dulu? Enggak Pak Tendi? Yeah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suasana yang sangat luar biasa itu ini, nyaman sekali, diiringi dengan lampu temaram dan kita lihat ini ada bulan purnama. Ya, lengkap ini suasana yang syahdu. Diskusi tentang hipnosis ya. Sedikit kita bicarakan tentang hipnosis ini atau hipnotis. Kadang-kadang masyarakat mengatakan hipnotis atau hipnosis. Hipnotis itu untuk orangnya. Orang yang melakukan hipnosis itu namanya hipnotis ya. Jadi orang yang melakukan hipnosis itu namanya hipnotis ya. Sementara prosesnya, aktivitasnya namanya hipnosis. Nah, banyak sekali kontroversi di masyarakat, ada gendam, kemudian kalau sering kan dibicarakan ketemu orang kemudian diceblek punggungnya gitu ya, nggak sadar gitu ya. Tiba-tiba kemudian kalungnya diambil dan macam-macam. Atau yang sering adalah dengan
kata-kata tertentu, tatap mata saya dan seterusnya ya. Ya, sedikit kita bicarakan intinya apa di hipnosis itu. Ya, hipnosis itu sebenarnya keadaan seseorang yang sangat fokus, yaitu terjadi kalau di dunia medis ini gelombang otak seseorang itu bergerak dari frekuensi amplitudenya itu dari beta. Keadaan beta itu kalau kita ngobrol seperti ini keadaannya adalah beta. Beta itu keadaan sadar macam ini Ya, atau gimana? Ya, keadaan kita ngobrol, sadar, diskusi, sharing kayak gini. Ya. Ini beta. Kemudian keadaannya lebih fokus, rileks, nyaman, itu kondisi gelombang otaknya namanya alfa. Kemudian agak dalam lagi gelombang otaknya theta. Jadi secara frekuensi akan bisa diukur, itu akan kelihatan rileks, nyaman, dan bisa jauh lebih fokus. Nah, intinya ada di situ lah. Pada keadaan itu seseorang menjadi sangat fokus sehingga mampu menerima pesan tertentu yang mampu diterima, namanya kemudian pikiran bawah sadarnya. Nah, Pikiran bawah sadar. ya, ada pikiran bawah sadar. Itu semacam tidur atau gimana, Pak? Ya, Untuk menjelaskan pikiran bawah sadar. sebenarnya pikiran hipnosis itu tidak identik dengan tidur. Ya, saya sampaikan berapa keadaan alamiah kita dalam fase keadaan hipnosis. Ya, semua orang pernah mengalaminya. Tidak ada yang tidak pernah mengalaminya. Contoh, ketika melihat tontonan tertentu televisi, ya, yang ini mas-mas, ya, bapak-bapak suka nonton sepak bola misalkan di televisi. Ya, saking fokusnya, kemudian dipanggil oleh ibunya, mungkin dipanggil oleh kakaknya, mungkin di rumah itu mendengar tapi enggan merespon karena sangat fokus itu, maka itulah sebenarnya kondisi hipnosis. Atau kadang-kadang sampai-sampai ya ketika melihat sepak bola itu ingin rasanya kaki itu ingin ikut nendang gitu. Nah, itu juga sebenarnya sudah fase masuk ke situ masuk ya. hipnosis. Nah, atau yang ibu-ibu perempuan itu lihat sinetron terus kemudian ikut mewek-mewek, itu sebenarnya sudah sangat fokus di situ. Lah, terjadi di situ keadaan yang namanya terasosiasi, ya. Sangat menyelami atau sangat menjiwai, ya. Nah, sinetron yang dilihat sehingga ikut menangis. Ini adalah kondisi hipnosis. Ya. Berarti orang yang terhipnosis yaitu adalah hipnotis itu, yaitu tidak selalu tidur gitu ya, Pak. Maksudnya kayak nggak sadar sebagainya, dalam kondisi seperti seolah-olah sadar pun itu bisa terkena juga ya. Tidurnya orang yang mengalami fase hipnosis bukan tidur seperti orang yang tidur lelap, tetapi dia tetap mendengar dan sangat fokus, bahkan mendengar sekelilingnya tapi abai, dia hanya fokus kepada perintah-perintah tertentu. Jadi dia tetap mendengar karena gelombang otaknya itu masih di kondisi alfa theta, belum ke dalam. Kalau orang yang sudah tidur itu sudah theta sangat dalam, bahkan sampai ke kondisi delta. Jadi dia sudah sangat tidur lelap. Nah, maka ini menjadi sangat menarik ketika kita memahami kondisi-kondisi yang seperti itu sebenarnya sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita manfaatkan dalam situasi itu. Tentu saja hal yang positif ya. Ya, sebenarnya, nah disinilah ketika orang mengetahui kapan seseorang itu dalam kondisi-kondisi yang sangat fokus, siap menerima satu pesan tertentu. Nah, tergantung orangnya. Ya, mau dikasih pesan yang negatif ya masuk juga negatif. Kalau diberi pesan positif ya juga masuk juga positif. Berarti hipnosis itu tidak selalu identik dengan kejahatan gitu ya? Ya, tidak. Hipnosis itu ya keadaan saja, keadaan kita setiap hari itu secara alamiah bisa dikondisikan juga
juga bisa. Oke. Sekarang begini Pak Tendi, bagaimana hipnosis itu yaitu secara alamiah apa tadi sudah disampaikan ya bagaimana hipnosis secara alamiah bekerja di dalam prosesnya itu ya dalam diri seorang itu. Terus lantas bagaimana bisa nggak misalkan hipnosis itu digunakan untuk sesuatu yang memberdayakan seorang itu gitu. Ya. Itu bisa nggak? Inilah sesungguhnya sejarah hipnosis itu yang justru hipnosis ini dipopulerkan oleh dokter ya untuk kemudian menangani pasien-pasiennya karena 80% dalam riset itu 80% seseorang mengalami kondisi tidak sehat atau terganggu kesehatannya itu dipengaruhi oleh faktor non fisik ya, keadaan non fisik. Ya, keadaan psikologis. Contoh misalkan orang itu datang ke dokter mengatakan keadaannya pusing ya. Ya, ada gejalanya mengalami itu gejala-gejala gangguan kesehatannya pusing atau tidak enak, kalau bahasa Jawa ya masuk angin dan sebagainya. Kadang-kadang kemudian sebenarnya orang yang pusing atau mengalami pegal-pegal dan sebagainya itu kadang-kadang banyak diiringi oleh keadaan-keadaan non fisik, misalkan stres, pikirannya yang banyak dan sebagainya sehingga pusing kan gitu. Sehingga bagi dokter sebenarnya pusing itu bukan satu penyakit, tetapi gejala saja yang kalau itu dihilangkan gejalanya tidak mengatasi masalah yang sesungguhnya. Karena bukan sumber masalahnya. Bukan sumber masalah, dia hanya gejala saja yang harus memang dicari masalahnya. Maka kemudian dulu dengan teknik hipnosis ini untuk mengungkap, mencari persoalannya ada di mana sesungguhnya. Ketika ketemu maka dokter bisa melakukan treatment yang sesuai. Nah, misalnya itu jadi manfaatnya bisa banyak, memberdayakan diri juga banyak karena kita akan menjadi tahu pesan yang bisa disampaikan dan diterima oleh seseorang itu dalam kondisi yang rileks tadi, fokus, nyaman atau kondisi hipnosis. Dan lebih bisa diterima oleh seorang itu ya karena dalam keadaan tertentu gitu ya. Jadi hipnosis itu ternyata tidak selalu identik dengan sesuatu kejahatan gitu. Jadi saya kira malah orang yang melawan kejahatan dengan hipnotis itu lebih maju ya. Karena bisa menggunakan ilmu yang tidak belum lazim dipraktekkan oleh masyarakat tapi sudah melakukan itu. Dan sekarang kita bisa melihat juga baru akhir-akhir ini sepertinya ya kita menemukan iklan-iklan atau acara-acara tentang pemberdayaan atau pengoptimalan potensi diri dengan hipnotis itu kan baru-baru akhir ini. Tapi dulu kesannya kalau hipnosis atau hipnotis itu selalu dengan suatu yang kejahatan, itu tadi gendam, sihir dan sebagainya. Dan tentu saja ini ilmiah ya, katanya ya. Ya, ini bisa diukur melalui pengukuran alat-alat kedokteran yang sudah ada, mengukur gelombang otak dan sebagainya. Nah, perubahan ini akan sangat terukur karena istilah gelombang otak beta, alfa, theta, delta itu sudah sangat lazim di dunia medis. Makanya kalau kemudian istilah hipnosis ini diterjemahkan dalam perubahan gelombang otak tadi, maka diterima di dunia medis karena bisa diukur kan gitu. Jadi sangat ilmiah. Jadi nggak ada kaitannya dengan jin atau apa gitu ya? Tidak ada kaitannya dengan itu karena murni itu terjadi dan bisa diidentifikasi. Gitu ya. Jadi pemirsa, ini kita sekarang bisa paham ya bahwa hipnotis itu tidak ada kaitannya dengan jin, tetapi ini sebenarnya ilmu yang bisa kita pelajari secara ilmiah itu. Jadi jangan salah paham ya, kalau ada hipnosis kok terus ada jin, itu belum tentu. Gitu. Baik Pak Tendi, selanjutnya ya secara teknis ya, secara teknis itu
kira-kira dengan metode apa itu hipnosis bisa dilakukan ya? Ya, ya baik. Jadi tadi saya katakan hipnosis itu keadaan yang alamiah setiap hari kita lakukan atau satu keadaan yang dikondisikan. Saya sampaikan dulu keadaan alamiah ya. Tadi berapa contoh saya sampaikan. Keadaan alamiah yang lain yang bisa kita manfaatkan adalah fase orang ketika mau tidur atau ketika orang mau bangun tidur saat-saat itu. Ini saat-saat dimana terjadi perubahan gelombang otak, kondisinya alfa theta itu terjadi di sana, sehingga pesan itu bisa disampaikan. Nah, kita bisa memanfaatkan saat itu dengan memberikan pesan-pesan yang positif, yang memberdayakan. Ya, misalkan kepada anak atau kepada siapapun itu sangat bagus sekali. Kalau kita memberi nasihat kayak gini kan, ya mungkin orang manggut-manggut itu atau manduk-manduk ya, tapi belum tentu dalam hatinya itu langsung terima itu menerima. Misalnya ada masalah kita menyampaikan ya yang sabar gitu. Mungkin ya atas nama mungkin dengan ustadz atau dengan senior akan mengatakan iya, tetapi mungkin dalam hatinya ya kalau cuman disuruh sabar aja saya bisa. Kan gitu. Ya. Sabarnya gimana itu? Nah, sabarnya gimana? Nah, disitulah pada saat itu justru kita bisa berikan pesan-pesan yang nanti langsung diterima di pikiran bawah sadar seseorang. Nah, ada juga teknik-teknik yang bisa digunakan di yang lazim ya, biasanya kalau belajar di training hipnosis akan diajarkan tentang teknik-teknik, namanya prosesnya ada yang pertama induksi. Ya, induksi itu banyak macam tekniknya. Intinya adalah membangun kepercayaan antara hipnotis, orang yang melakukan hipnosis dengan kliennya. Ya. Di situ membangun kepercayaan dulu. Nah, ketika ada kepercayaan, nyaman, dan kemudian seorang hipnotis akan mengarahkan seseorang untuk rileks. Nah, ketika tercapai rileks dan sangat fokus, banyak sekali tekniknya untuk mencapai situ, dan fokusnya sudah sangat stabil, kemudian diberikan pesan-pesan atau disebut dengan sugesti. Itu harus kondisinya harus rileks atau gimana, Pak? Ya, keadaannya rileks, ya harus rileks. Kenapa? Karena rileks ini tadi gelombang otaknya akan menjadi bisa menuju ke kondisi yang memang diperlukan saat hipnosis. Kalau gendam itu gimana? Ya, gendam itu tidak bisa terjadi secara spontan sebenarnya. Seseorang yang akan melakukan gendam pasti sudah melakukan identifikasi. Ya, jadi melakukan pengamatan dulu kepada calon korbannya ya, dalam tanda kutip akan diamati, dan kondisi-kondisi psikologis pasti juga diamati. Biasanya seseorang yang kalau bahasa kita kondisinya dia sedang kalut banyak masalah sehingga dia sudah sangat fokus dengan masalahnya. Nah, pada saat seperti itu kan kita akan bisa tahu lah kondisi seseorang, itu akan bisa tahu. Nah, itu sangat mudah. Kemudian juga mengidentifikasi berbagai hal yang ada dikenakan. Kadang-kadang banyak korbannya ibu-ibu biasanya. Ya, banyak sekali kan gitu. Kenapa itu ibu-ibu itu? Karena lebih ini unik. Ya. Unik, di samping tadi ya bisa membaca dari seseorang, diamati dulu. Juga kadang-kadang ibu-ibu itu kan fashionnya itu bisa dibaca. Jadi kadang-kadang warna itu adalah pintu masuk orang untuk melakukan hipnosis dengan sangat powerful. Warna. Jadi kesukaan terhadap warna seseorang terhadap warna. Jadi kalau kemudian melihat ibu-ibu ya biasanya pakai pakaian kok serba warna tertentu, nah ini akan mudah seseorang untuk di hipnosis melalui warna. Maksudnya suka terhadap warna atau ada warna tertentu yang membuat seorang itu mudah dihipnosis? Iya, preferensi seseorang terhadap warna itu akan sangat mudah untuk digunakan sebagai tadi stepnya kan ada induksi dan seterusnya untuk masuk. Nah, dengan cara tertentu ya, seseorang yang biasanya begini, kagetan, gumunan, mudah terkejut itu. Nah, sesaat itu, latah itu sesaat itulah kondisi otaknya itu mengalami fase lompatan dari beta ke alfa tertentu. Saat itu kemudian
diikuti dengan perintah tertentu untuk mempertahankan kondisi fokusnya. Oke. Nah, itu bekerja seperti itu. Nah, warna itu menjadi preferensi yang sangat kuat. Jadi maksudnya bukan misalkan kalau orang yang suka warna merah itu kemudian mudah dihipnosis, warna biru tidak, itu bukan seperti itu ya? Atau gimana? Iya, kalau ketika kita mengetahui preferensi seseorang terhadap warna tertentu ya. Misalkan Mas Andi suka dengan warna coklat misalkan. Oh iya, coklat. Ya, Istri saya misalkan. suka warna coklat. Nah, misalkan seperti itu. Ya, kita bisa mengutilize dengan warna tersebut ya, melalui ngobrol tentang kesukaan tentang warna benda tertentu yang disertai. Ini begitu sudah klik nyaman ya, ketika seseorang tidak menyadari bahwa ada perintah-perintah tersembunyi ya. Inilah sekarang kecanggihannya adalah hipnosis bukan lagi dengan teknik ada magnetism dan seterusnya itu ya, pakai bandul. Nah, itu yang saya ya. pelajari, magnetism. Ya, pakai bandul atau pakai berbagai alat-alat tertentu. Sekarang sangat canggih hanya dengan berbicara melalui perintah yang tersembunyi tertentu. Nah, apalagi mampu mengidentifikasi kesukaan-kesukaan seseorang. Jadi warna itu ibaratnya semacam keyword gitu ya? Iya, semacam kunci lah seseorang untuk membuka yang lain, pintu masuknya untuk ke situ. Nah, itu sangat luar biasa. Kalau seseorang memiliki preferensi warna tertentu. Ya. Ini menarik, teman-teman ya. Ternyata induksi bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, dan yang mungkin bisa jadi artinya hipnosis modern tidak seperti yang dilakukan zaman dulu ya, dengan tatap mata saya itu, atau pakai kalung digoyang-goyang atau pakai alat muter-muter dan sebagainya. Tapi dengan melihat preferensi seorang terhadap warna pun gitu ya, itu bisa dilakukan untuk proses menuju hipnosis itu ya. Oke, luar biasa sekali ini kalau dipelajari. Maka ya ini kita harus paham nih teman-teman ya, yang ada di manapun gitu, tentang hipnosis ini ya. Biar tidak salah paham ya tentang hipnosis. Kemudian yang terakhir Pak Tendi, sebelum nanti teman-teman yang lain boleh menyampaikan, bertanya, saya nanti misalkan nanti ada pertanyaan dari teman-teman gitu. Yang terakhir, sebenarnya kalau menurut Pak Tendi ini, saya lihat kan sebenarnya pemirsa Pak Tendi ini selain beliau pakar NLP ya, beliau mendalami tentang NLP, beliau ini sebenarnya juga ustadz ini. Beliau adalah ustadz ngaji saya. Tentu saja dengan keilmuan beliau dalam agama itu sudah tidak diragukan lagi, karena saya juga belajar dari beliau itu. Kira-kira ini sebenarnya hipnosis itu bertentangan enggak sih dengan ajaran agama Islam itu? Ya, baik. Kita lihat case-case-nya saja, kasus-kasus. Ada cerita menarik. Cerita ini juga sudah sangat mutawatir ya. Banyak juga diceritakan oleh teman-teman semuanya di berbagai kajian. Seperti yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib ketika kena anak panah di kakinya. Kemudian beliau mengatakan, cabut anak panah saya ketika saya sedang sholat. Fokus gitu. Ya berarti. Ya. Jadi itu ya. Ali bin Abi Thalib sangat khusyuk luar biasa ketika sholat, sehingga dia mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya dan sangat fokus. Pada saat itulah rasa sakitnya sudah tidak terasa lagi, sehingga ketika dicabut, maka sudah nggak bermasalah. Rasulullah adalah orang yang sangat mampu mendesain dirinya menjadi sangat luar biasa. Ya, kalau boleh dibilang ini juga bagian dari hipnosis ya, tapi mungkin kadang-kadang ini menjadi pertentangan. Rasulullah pernah dalam satu majelis itu diberikan jeruk ya oleh seorang perempuan. Nah, kemudian ternyata jeruk itu kemudian dimakan sendiri oleh Rasulullah, dihabiskan. Tidak biasanya melakukan itu, sehingga perempuan tadi merasa sangat senang karena jeruknya dinikmati oleh Rasulullah. Begitu perempuan itu meninggalkan majelis itu, sahabat bertanya, Rasulullah, tidak biasanya engkau kalau
ada makanan itu kemudian dibagi-bagi nih engkau makan sendiri. Ya. Mirip saya ini. Ya. Kan nggak bagi. Tahukah kamu ketika jadi diceritakan ketika awal itu makan ternyata jeruknya kecut luar biasa, tapi Rasulullah kemudian mampu menikmati jeruk itu. Ya, sehingga menikmati ya, bukan menahan ya. Ya. Karena mungkin kalau menahan beda. Karena menahan itu tidak akan mampu menipu ini ekspresi wajah dan sebagainya. Tapi Rasulullah di hadapan para sahabat, di hadapan yang memberikan itu seperti mampu biasa-biasa aja gitu. Menunjukkan ketulusan bahwa jeruk itu rasanya manis gitu. Ya, sampai sahabat itu kan gemecer itu melihat itu kan gitu. Kok ora dibagi kan gitu. Artinya ini juga bagian dari melakukan hal itu. Nah, kita bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu. Kalau itu ya monggo itu dilihat dari kacamata apa, tapi inilah yang kemudian dan terjadi. Nah, teknik ini banyak dijumpai juga oleh ahli-ahli khitan ya dulu. Ahli khitan itu mengkhitan hanya cukup ditanya kamu rumahnya mana, namanya siapa, suka apa dan sebagainya, tiba-tiba sudah selesai. Rasa sakit nggak pakai rasa sakit, padahal nggak ada disuntik, nggak ada di apa-apakan kan gitu. Dulu gitu ya. Itu kan sangat terkenal ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah hipnosis namanya juga. Tapi mungkin ahli khitan itu tidak mengatakan tak hipnosis gitu karena nggak penting. Kamu tak hipnosis ya nggak penting kan gitu. Itu nggak penting. Dan kan kadang nggak gitu. Tahu juga kalau sebenarnya itu hipnosis gitu ya. Iya demikian. Ahli khitan itu mungkin juga nggak mengatakan bahwa saya melakukan hipnosis. Mungkin tidak merasa itu. Tapi sesungguhnya inilah fenomena yang terjadi. Artinya bahwa ya nggak masalah. Secara faktanya memang ini fenomena bukan sebuah intervensi makhluk lain tertentu untuk seperti itu. Ya meskipun ada keadaan-keadaan tertentu, tapi bahasan kita tentang hipnosis secara saintifik bisa dijelaskan seperti itu. Ya. Jadi ini mungkin bisa kita simpulkan secara sederhana ya, sebenarnya memang hipnotis ini bukan berasal dari ilmu setan gitu ya. Maka dalam agama menurut saya juga nggak ada masalah ya selama itu bisa dipertanggungjawabkan ya secara saintifik dan lain sebagainya gitu. Itu yang harus kita pahami teman-teman dan para pemirsa. Oke, sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ada nggak teman-teman ada di sini? Ada, Mas Herlambang dulu makan, ya. Pertanyaannya yang agak panjang biar Pak Tendi makan dulu ya. Oke. Itu. Ini nikmat ini. Oh iya. Makan-makan. Jadi gini Pak Tendi, kan suatu waktu saya cerita juga dengan teman saya tentang dia juga seorang pakar NLP, udah mengikuti berbagai latihan juga. Dan juga kami berbagi cerita dan ada satu hal yang menarik, dia berbicara tentang kesurupan. Nah, kesurupan. Dan dia sangat tertarik untuk mencari orang-orang yang kesurupan dan berusaha untuk kalau bahasa kaitan ruqyah atau apa menyadarkan. Dan dia bilang bahwa sebenarnya memakai ilmu NLP pun bisa untuk ini menyembuhkan orang yang kesurupan. Bahkan dia menganalisis bahwa sebenarnya orang kesurupan ini tidak sepenuhnya mereka ini dirasuki oleh makhluk halus. Sebenarnya bahwa mereka itu di bawah alam sadar, yang dimana mungkin mereka memang kadang juga mencari perhatian. Nah, saya kemudian nanya, itu buktinya apa kalau misalnya mereka mencari perhatian? Buktinya adalah kalian tidak akan pernah menemukan bahwa orang kesurupan itu sendirian, mesti di keadaan ramai. Saya juga mikir, oh iya, saya nggak pernah ketemu orang yang kesurupan itu saat dia sendirian. Misal malam hari tidur, terus pagi-pagi bangun bilang, tadi saya kesurupan. Nggak pernah saya dengar kisah itu. Yang ada kesurupan mesti di sekolah, mesti beramai-ramai, tidak ada kesurupan yang sendirian. Misal sendirian di kamar tiba-tiba kesurupan, nah itu tidak ada ya. Sampai saat ini saya belum dapat kasusnya. Nah itu ternyata memang katanya di alam sadar, bahkan dia kasih beberapa solusi untuk menghadapi orang tersebut, walaupun saya belum mempraktekannya. Seperti misalnya ada orang kesurupan, ya udah tinggalkan aja, besok juga sadar. Ada juga yang ya ada tekniknya juga, kemarin dia diajarkan ke saya. Nah itu kalau boleh tahu, benar nggak sih bahwa memang kesurupan itu bisa dianalisis juga dengan NLP?
dengan ilmu tersebut Pak Tendi? Ya, menarik tadi disampaikan juga sudah Mas Herlambang memberikan beberapa informasi awal tentang keadaan kesurupan. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa keadaan kesurupan ini adalah satu fenomena di mana seseorang melakukan reaksi yang tidak normal terhadap sebuah kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu biasanya adalah kondisi psikologis di mana seseorang memang sedang tertekan, ya. Maka terjadi fenomenanya adalah kesurupan massal itu pada siswa-siswa kelas 3 gitu ya, SMP SMA gitu menghadapi ujian. Itu tekanan yang sangat luar biasa dan bisa menular. Ya, kan uniknya itu. Ya. Sehingga menjadi fenomena kesurupan massal. Atau di kondisi perkemahan gitu, di sedang kemah saat ini ya. Jadi ketika itu ya mungkin secara fisik lelah atau secara pikiran juga ada kelelahan tertentu, maka akan terjadi kondisi di mana kelelahan fisik, kelelahan pikirannya itu bertumpuk menjadi satu dan seseorang kemudian diikuti dengan keadaan dirinya yang memang sudah memiliki ya potensi gangguan tertentu, gangguan jiwa ya dalam hal ini tertentu, entah itu stres atau tekanan-tekanan yang lain, kecemasan dan seterusnya, sehingga kemudian terjadi reaksi yang tidak normal atau disebut abreaksi. Ya. Bereaksi. Ya. Maka kondisinya bisa macam-macam, bisa kemudian menangis yang histeris, kemudian sampai kondisinya menjerit atau berguling-guling dan seterusnya dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, itu sangat normal karena ada pada saat itu denyut jantung juga memompa dengan sangat kuat. Terus leher ini menjadi ada erat-erat leher menjadi tegang, nafas dan seterusnya, membangkitkan kekuatan di dalam dirinya menjadi sangat kuat. Jadi bukan kekuatan jin gitu ya? Iya. Ya kalau tentang perjinan saya tidak bisa menjelaskan ya karena tidak mempelajari di situ, tetapi bisa dijelaskan ke dalam keadaan seperti itu. Maka tadi sebenarnya dia biarkan saja mungkin dia akan normal kan gitu. Atau dengan teknik yang penting adalah orang yang akan melakukan treatment membantu adalah kondisinya tenang. Kalau seorang yang ingin membantu kondisinya panik, ya tambah memperburuk keadaannya menjadi panik. Bisa jadi yang panik tadi ikut kesurupan kan gitu, karena melihat kondisi yang sedemikian itu. Maka kuncinya adalah tetap tenang, sehingga ketika seseorang tenang, ya suara yang akan disampaikan juga akan tenang. Bahasa kita ya, kalau secara fisika itu getaran suara yang tenang itu, gelombang yang muncul kan gelombang yang bagus kan gitu. Ya, itu akan bisa menenangkan keadaan di sekelilingnya sehingga bisa membantu. Kuncinya sebenarnya di situ. Yang penting tenang dulu. Ya, ketika tenang kita bisa menguasai keadaan. Ya. Maka biasanya dipanggilkan orang tertentu yang pinter ya, karena gitu ya. Nah, orang pinter itu sudah punya otoritas tertentu, dia hadir juga tenang, powerful itu, terus apapun yang diucapkan, ya sebenarnya apapun yang kita ucapkan asal kita tenang, asal kita punya kepercayaan diri yang kuat, ya insya Allah bisa membantu dengan energinya baik. Itu ya yang ditangkap ya. Ya bahasanya itu. Ya ini kan kita ya makhluk yang punya energi kan gitu. Energi ketenangan itu juga energi. Ya, saya kira itu. Jadi bisa kan ya, bisa kita apa ya, bahwa kesurupan itu bisa jadi itu adalah fenomena psikologi gitu ya, atau fenomena psikis, keadaan psikis yang dialami oleh seorang ya. Jadi tidak selalu bahwa itu betul-betul dirasuki jin dan sebagainya. Meskipun dalam konsep agama kita memang kita ada peristiwa-peristiwa itu yang betul-betul jin itu bisa merasuk dalam
tubuh manusia dan sebagainya. Tapi bisa jadi kondisi yang lain itu yang sebenarnya adalah keadaan psikis tertentu, tapi itu dianggap ya itu adalah kesurupan gitu ya. Iya. Nah, jadi memang ini agak pelik dan tidak bisa kita selesaikan satu pertemuan teman-teman. Kita harus undang Pak Tendi juga pertemuan lagi. Nah uniknya kan gini, kalau kesurupan, seorang itu kan selama hidupnya itu menerima informasi, ya informasi baik cerita, bacaan maupun dari berbagai hal yang dia terima ya dalam hidupnya, dan itu tersimpan baik. Nah sehingga fenomena kesurupan, ada yang kemudian kesurupan menjadi sosok tertentu dengan suara tertentu ya kan gitu, ya mengaku namanya tertentu ya. Kalau dilihat kembali bisa dipastikan bahwa seseorang tersebut sebenarnya sudah menerima informasi awal ya tentang berbagai hal, mungkin di situ diceritakan ya, maka imajinasi yang muncul di dalam pikirannya yang tersimpan, memori tersimpannya muncul di situ ya, dia mengekspresikan seluruh memorinya ya. Maka di setiap masyarakat ya munculnya beda-beda kan gitu. Oh di sini karena mungkin cerita yang berkembang adalah tentang ya makhluk tertentu, tentang ini dan sebagainya. Jadi sudah ada input masuk dulu sudah ya? Di situ, sehingga imajinasinya kemudian terkombinasi wujud ke situ ya. Itu penjelasannya secara ilmiahnya begitu. Jadi kalau orang, ya memang betul ya, orang Jawa itu jarang yang kesurupan vampir gitu ya. Gitu. Kesurupannya ya aneh-aneh yang seperti informasi yang diterima oleh orang Jawa itu. Jadi jarang, macan misalnya jadi, gitu. macan, Jadi ular dan sebagainya. Tapi jarang kesurupan vampir gitu. Dan kita juga belum pernah mendengar informasi ya orang Cina itu kesurupan suster ngesot gitu kan. Kita belum pernah mendapat informasi gitu ya. Bisa jadi itu memang bukan kesurupan tapi gejala psikis gitu, karena informasi yang jauh lebih baik kita menerjemahkan ke sisi itu, karena setiap orang nanti akan bisa membantu dengan baik ya kan gitu. Tapi kalau kemudian kita lebih arahkan kepada fenomena jin dan sebagainya, gaib ya, mohon maaf ini bahasanya kadang-kadang kita mudah mengkambing hitamkan makhluk yang lain kan gitu ya. Boleh jadi mereka justru tidak terima dikambing hitamkan kan, kita salahkan ya. Kita lebih kepada kita sendiri ya. Antara sama makhluk Tuhan, kalau saya berpikir sederhana itu, antara sama makhluk Tuhan ya kalau kita tidak bisa membuktikan dengan baik, kalau kemudian kita tiba-tiba mudah menyalahkan mereka kan kalau disalahkan malah justru biasanya gitu. Akan lebih baik ya kita sebagai manusia bisa menjelaskan secara kaidah ilmiah dan bisa kita manfaatkan untuk membantu bersama kan gitu. Karena ini mudah diterjemahkan dan setiap orang bisa saling membantu dengan cara ini kan gitu. Betul sepakat saya. Jadi mungkin karena juga informasi atau ilmunya belum dapat, sehingga sesuatu yang berkaitan dengan fenomena yang di luar akal manusia terus kemudian wah ini karena urusan gaib gitu, karena mungkin seperti itu ya. Baik teman-teman, sementara kita sampai di sini dulu perbincangan kita tentang hipnotis yang saya di awal hipnotis dan berujung pada persoalan gaib-gaiban gitu ya. Tapi intinya dari apa yang saya disampaikan Pak Tendi tadi ada beberapa yang harus kita garis bawah. Yang pertama bahwa hipnotis itu bisa diterangkan secara saintifik. Terus kemudian hipnotis itu tidak ada kaitannya dengan ilmu sihir, ilmu setan dan sebagainya, dan dalam agama pun ini juga tidak masalah, maksudnya artinya kita tidak mempertentangkan antara agama dan hipnotis gitu ya, atau hipnosis gitu. Dan hipnosis itu bisa digunakan untuk pengembangan potensi diri kita masing-masing gitu ya, dan juga bisa digunakan untuk penyembuhan ya Pak Tendi ya. Penyembuhan sakit psikis dan lain sebagainya. Nah teman-teman kalau misalkan pengen terapi ya, misalkan terapi berhenti merokok misalkan gitu ya, nanti bisa mengundang Pak Tendi ya. Insyaallah. Atau bisa. Ada keluarga atau teman yang punya dalam tanda kutip gangguan psikis
yang sebenarnya bisa diterapi dengan NLP, nanti juga bisa menghubungi Pak Tendi ya, bisa kontak tim AMM Talks gitu ya, untuk kita bantu ketemu dengan Pak Tendi kan itu. Atau pengen mengadakan seminar motivasi ya, bagi teman-teman yang mau ujian atau mau apapun butuh motivasi, atau yang belum menikah butuh motivasi, itu nanti bisa menghubungi Pak Tendi supaya potensi yang ada di dalam dirinya itu bisa tumbuh berkembang. Terima kasih Pak Tendi. Siap. Atas sharing-sharing pada malam hari ini, dan nanti kita lanjutkan untuk makan-makan. Sudah disiapkan ubo rampenya oleh bos besar Usman bin Affannya MM Piungan. Terima kasih teman-teman dan pemirsa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.